Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan pada sepekan ini. Doa pagi dilakukan secara online setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Juga doa malam dilakukan setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi. Mari bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita bawa nyanyian kemenangan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu
bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena memiliki Engkau Allah yang membuat kami, menjadikan kami lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dan biarlah kami boleh tenang di hadapan-Mu Tuhan, menyadari bahwa Roh-Mu bekerja, menyadari penyertaan-Mu nyata di dalam hidup kami, memampukan kami, memulihkan kami, menolong kami dalam kesesakan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
berkuasa menyalip kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Apakah kau lihat, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang besar seperti Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang kasih, dan kuasanya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Tiba saatnya kami rindu mendengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada. Biar pengurapan dari tempat tinggi mengalir pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus menjamah melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dan selamat beribadah di MDC Magelang. Saudara bukan sedang menonton ibadah online, tetapi saudara sedang mengikuti ibadah online. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah hampir 2 tahun hidup seperti ini, tinggal di rumah, belajar di rumah, dan juga ibadah di rumah. Dan tentunya kita semua merindukan untuk bisa ibadah tatap muka lagi. Maka hari ini adalah ibadah perdana onsite atau ibadah tatap muka di gedung gereja kami MDC Magelang. Mari kita kembali beribadah secara onsite, namun dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, yaitu setiap saudara harus sudah divaksin dan menggunakan masker dan jaga jarak tentunya. Ibadah online tetap kami adakan, mengingat ada jemaat yang tidak bisa hadir, namun mereka rindu untuk kerohaniannya bisa bertumbuh. Dan juga buat saudara kami yang berada di luar kota atau di luar negeri, saudara masih bisa mengikuti ibadah online ini. Mari bersama dengan saya kita akan buka Alkitab kita masing-masing, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18, dan disambung dengan kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-12. Saya percaya Tuhan akan memuaskan kita lewat firman-Nya. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dilanjutkan dengan Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kedua ayat ini sekilas ada kemiripan. Sama-sama ditulis oleh Rasul Paulus saat Rasul Paulus berada di Korintus. Dan penulisan kurang lebih juga sama, yaitu di kisaran tahun 53 suratan ini ditulis. Yang satu ditujukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dan yang satu lagi ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Bapak Ibu Saudara sekalian, kedua jemaat ini punya latar belakang yang sama, sehingga Rasul Paulus menasehati dan nasihatnya kelihatannya hampir sama, yaitu mereka sedang mengalami tekanan dari orang-orang Yahudi. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di Roma
mereka mengalami tekanan bukan hanya saja dari pihak Yahudi, melainkan juga dari pihak pemerintah Roma. Oleh sebab itu, nasihat Paulus kepada jemaat yang di Roma adalah, sabarlah di dalam setiap kesesakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesesakan mengandung arti satu kondisi di mana seseorang atau jemaat sedang mengalami banyak pergumulan dan tekanan dalam hidupnya. Dan Paulus menasihati mereka untuk bersabar di dalam kesesakan. Untuk menggambarkan satu situasi kesesakan, artinya sedang mengalami banyak persoalan dan tekanan, maka situasi yang paling tepat untuk menggambarkannya adalah situasi saat-saat ini, yaitu saat-saat pandemi. Kita sudah hampir berjalan 2 tahun masa pandemi ini. Dan dampak pandemi ini bukan hanya saja di masalah sakit penyakit. Namun pandemi ini dampaknya kemana-mana saudara. Membuat banyak orang mengalami kesesakan. Ada di antara kita yang kehilangan keluarga yang dikasihi meninggal dunia karena corona. Ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan. Ada di antara kita yang omset penjualannya berkurang drastis di masa pandemi. Ada di antara kita yang harus menutup bisnis atau tokonya karena sudah tidak kuat bertahan. Ada di antara kita yang tidak dapat meneruskan studinya. Ada di antara kita yang sudah kehabisan tabungan. Atau bahkan mereka sudah tidak mempunyai uang untuk mempertahankan hidup. Ini namanya kesesakan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, di situasi kesesakan banyak persoalan, Rasul Paulus menasihati sebagai berikut. Yang pertama saudara, Rasul Paulus menasihati untuk bersabar di dalam kesesakan. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian bersabar di dalam kesesakan. Kalau dalam kondisi semua nyaman, semua enak, untuk bersabar itu jauh lebih mudah. Namun sebaliknya di saat-saat tertekan, di saat-saat terdesak, itu tidak mudah untuk bersabar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemajuan teknologi hari-hari ini bergerak begitu cepat. 10 tahun yang lalu, negara Cina dianggap negara yang terkebelakang. 10 tahun yang lalu, negara Cina dianggap negara yang kuno, negara yang kurang berpendidikan. 10 tahun yang lalu, negara Cina dianggap negara yang gaptek, saudara. Negara yang miskin. Namun sekarang, negara Cina berkembang secara cepat. Tak tersaingi oleh negara manapun, termasuk Amerika. Negara Korea Selatan, negara ini adalah negara yang termasuk memiliki jaringan internet tercepat di dunia. Orang Korea kalau harus menunggu lebih dari 3 detik saat mereka browsing internet, maka mereka akan komplain karena mereka menganggap terlalu lama. Mereka tidak sabar menunggu 3 detik saja saudara. Hari-hari ini semua serba instan. Ada mie instan, cepat saji, ada kopi instan, dan lain-lain saudara. Satu titik memang positif saudara. Pergerakan manusia menjadi lebih cepat. Namun satu titik membuat manusia menjadi tidak sabar. Orang-orang mulai tidak sabar. Dan seringkali bertanya kapan pandemi ini akan selesai. Dan mereka mulai ambil jalan pintas saudara. Mereka mulai putus asa. Bikin SIM, nggak mau lama. Cari jalan pintas saudara. Dan lain-lain. Dan menghalalkan segala cara supaya bisa cepat. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua ada dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu bersabarlah, tunggu waktunya Tuhan. Alkitab katakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita pagi hari ini untuk kita bersabar menunggu waktunya Tuhan dan menanti janji Tuhan digenapi. Di Alkitab ada satu contoh orang yang tidak sabar. Namanya Musa. Bilangan 20 ayat ke-8.
Allah berfirman, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, kenapa kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel? Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Bapak ibu saudara sekalian, gara-gara tidak sabar, maka Musa kehilangan kesempatan untuk masuk tanah perjanjian. Oleh sebab itu, Bapak ibu saudara sekalian, belajar akan waktunya Tuhan. Sebab tidak ada peristiwa apapun di luar kendali Tuhan, termasuk pandemi saat ini. Bapak ibu saudara sekalian, untuk menjadi sabar bukanlah lewat latihan mental, namun sabar itu adalah hasil dari buah roh yang ada dalam diri kita. Sepanjang hidup kita tunduk kepada pimpinan roh, maka kita akan menghasilkan buah roh. Satu paket, ada 9. Sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan, sabar. Itu semua adalah hasil daripada buah roh yang ada dalam diri kita. Di situasi kesesakan banyak persoalan, Rasul Paulus menasehati sebagai berikut. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak ibu saudara sekalian, ayat ini bukan merupakan sebuah himbauan, yaitu boleh dilakukan atau juga boleh untuk tidak dilakukan. Kata mengucap syukurlah ini merupakan kata perintah yang harus dan wajib hukumnya untuk dilakukan oleh setiap orang percaya. Jadi sekali lagi bukan sekedar himbauan, tetapi hukumnya wajib. Dalam segala hal, artinya dalam kondisi apapun juga kita diminta untuk tetap mengucap syukur. Bukan hanya saja dalam keadaan baik kita mengucap syukur, seperti yang sering kali kita lakukan. Punya rumah baru kita mengucap syukur, punya mobil baru kita mengucap syukur, naik gaji kita mengucap syukur, lulus sekolah mengucap syukur dan lain-lain. Namun saat-saat tidak enak seperti hari-hari ini, kita juga diminta untuk tetap mengucap syukur. Bahkan di dalam Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kata senantiasa artinya di dalam segala waktu. Baik pagi, petang, siang, malam, setiap waktu. Jadikan mengucap syukur sebagai lifestyle atau gaya hidup orang percaya. Tentunya saudara tidak mudah untuk bisa mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan atau di tengah-tengah pergumulan yang ada. Kalau mengucap syukur di saat-saat semua baik, saya rasa orang dunia pun bisa melakukan. Tetapi mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan diperlukan orang yang mengerti kehendak Allah. Kendala apa saja yang membuat seseorang tidak bisa mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan atau masalah? Yang pertama saudara, kendalanya dalam bahasa Yunani mengucap syukur berarti merasa puas, merasa dikasihi, berpikiran positif, hati yang sepakat dengan janji Tuhan dan tidak memiliki sakit hati atau dendam. Oleh sebab itu saudara, mengucap syukur berkaitan langsung dengan kondisi hati dan pikiran kita. Orang yang menyimpan dendam, orang yang menyimpan kepahitan, orang yang menyimpan kecewa dan sakit hati, orang yang menyimpan iri hati akan sulit untuk bisa mengucap syukur. Dan akibat dari sulit mengucap syukur,
maka sulit untuk mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Penghalang utama untuk mengucap syukur adalah kondisi hati dan pikiran yang tidak seirama dengan rencana Tuhan. Kendala yang kedua, sudut pandang yang salah tentang sebuah masalah membuat kita sulit untuk bisa mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi dalam hidup ini. Sudut pandang yang benar tentang masalah, saudara. Sudut pandang Ayub tentang masalah yang dia alami. Alkitab menceritakan dalam waktu 1 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, namun 1 hari, seluruh hartanya Ayub musnah, semua anaknya mati, dan sekujur tubuhnya sakit borok. Dan seperti apa Ayub melihat masalah tersebut? Dia katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Masalah di pemandangan Ayub seperti sebuah ujian, dan ketika ia bisa melewatinya, maka ia timbul seperti emas. Oleh sebab itu, Ayub tetap bisa mengucap syukur karena dia punya sudut pandang yang benar, saudara. Sudut pandang Daud tentang masalah. Daud adalah orang yang hidupnya penuh dengan masalah, saudara. Semenjak usia remaja, dia sudah berurusan dengan masalah yang namanya singa dan beruang, yang selalu mengganggu kawanan domba yang Daud gembalakan. Selesai masalah dengan singa dan beruang, muncul persoalan yang kedua. Ia harus berhadapan dengan Goliat. Dengan Goliat selesai masalah dengan Goliat, muncul masalah dengan Saul. Selesai masalah dengan Saul, muncul dengan masalah dengan Absalom, yaitu anak dagingnya sendiri. Belum dengan raja-raja di luar Israel, dengan bangsa Amalek, Filistin, dan lain-lain. Saudara tahu apa yang diucapkan oleh Daud? Dia katakan, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Sudut pandang saya, saudara, tentang sebuah masalah. Masalah adalah kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Kalau saudara belum pernah merasakan kekurangan, bagaimana saudara bisa merasakan pemeliharaan Tuhan? Kalau saudara tidak pernah mengalami sakit, bagaimana engkau bisa merasakan bahwa Allahmu sanggup menyembuhkanmu? John Maxwell mengatakan, syarat untuk mengalami mujizat harus ada masalah. Saudara, kendala yang kedua, orang tidak bisa mengucap syukur karena orang tersebut punya sudut pandang yang salah tentang masalah. Yang ketiga, kendala orang tidak bisa mengucap syukur adalah karena tidak tahu apa yang harus disyukuri. Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak ibu saudara sekalian, kebanyakan orang mengucap syukur karena mereka mendapat sesuatu yang baik. Rumah baru, naik gaji, mobil baru, dan lain-lain. Dan itu tidak salah, saudara. Namun itu biasa dilakukan oleh banyak orang. Pada saat orang tersebut tidak mengalami hal-hal yang baik, maka mereka akan sulit untuk bisa mengucap syukur. Yang benar adalah kita bersyukur karena Allah itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Artinya bersyukur karena Allah itu kasih dan setia. Kasihnya dan setia diwujudkan dengan pengorbanannya mati di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah, saudara, wujud dari kesetiaan, yaitu taat sampai mati. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai di atas kayu salib, saudara. Maka saudara dan saya semua binasa. Namun dia adalah pribadi yang taat sampai mati. Kesetiaannya diwujudkan sampai mati di atas kayu salib. Dasar itulah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal dan dalam segala waktu, bahkan menjadi lifestyle orang percaya, tentunya saudara, karena ada maksud Tuhan di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama, dengan mengucap syukur membuat yang lemah dikuatkan. Saya teringat dengan apa yang Paulus lakukan terhadap 276 orang yang sama-sama di dalam sebuah kapal terombang-ambing, saudara, karena dahsyat badai atau gelombang ketika mereka menuju ke Roma.
yang akhirnya mereka terdampar di Pulau Malta. 276 orang ini mereka semua putus pengharapan, saudara. Namun ketika mereka melihat Paulus mengucap syukur, apa yang terjadi? Mereka semua kembali semangat dan berpengharapan. Jadi dengan mengucap syukur bisa membuat yang lemah menjadi kuat. Mengucap syukur yang kedua adalah tindakan iman dan mendatangkan mujizat. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, ini ucapan syukur merupakan sebuah tindakan iman. Belum menerima, namun sudah mengucap syukur. Itu adalah sebuah tindakan iman. Dan itu akan membuka mujizat terjadi. Tuhan Yesus mempraktekkan kuasa ucapan syukur dalam hidupnya untuk mendatangkan mujizat. Misalnya sebelum ia memberi makan ribuan orang, Yesus terlebih dahulu mengucap syukur. Sebelum membangkitkan Lazarus yang sudah mati, Yesus terlebih dahulu mengucap syukur. Dan berbagai kasus-kasus yang lain, saudara. Artinya mengucap syukur itu bisa mendatangkan mujizat dalam hidup ini. Yang ketiga, saudara, mengucap syukur merupakan pintu masuk dalam hadirat Tuhan. Nyanyian syukur mempercepat langkah masuk hadirat Allah. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kebalikannya, saudara, dari ucapan syukur adalah bersungut-sungut. Dampak orang yang suka bersungut-sungut, saudara, hidupnya akan berkeliling-keliling. Di dalam masalah berkeliling-keliling, saudara. Karena apa? Karena suka bersungut-sungut. Ingat bangsa Israel 40 tahun berkeliling-keliling, saudara. Dan tidak bisa melihat mujizat dalam hidupnya. Itu dikarenakan karena suka bersungut-sungut. Jadi, saudara, mengucap syukur membuat yang lemah menjadi kuat. Mengucap syukur adalah sebuah tindakan iman untuk bisa menikmati mujizat. Yang ketiga, pintu masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di situasi kesesakan banyak persoalan, Rasul Paulus menasihati sebagai berikut. Yang ketiga, bersukacitalah senantiasa. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya heran di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesulitan, gereja mula-mula atau jemaat gereja mula-mula, mereka tetap gembira atau bersuka cita. Saudara, engkau bisa mengalami hati yang gembira bukan karena situasi atau kondisi yang membuat suasana hati jadi gembira. Tetapi saudara bisa mengalami sukacita atau gembira itu dikarenakan sebuah pilihan atau keputusan yang saudara ambil. Sebab sumber sukacita kita bukan bersumber dari luar, tetapi bersumber dari dalam. Oleh sebab itu, kalau kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat saat teduh, lewat doa, lewat baca firman Tuhan, memuji Tuhan setiap hari, maka di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesesakan sekalipun, kita tetap bisa bersukacita. Tahukah saudara bahwa ada banyak pernyataan yang mengatakan bahwa virus corona ini tidak akan hilang di muka bumi ini. Artinya, virus corona ini akan selalu ada di tengah-tengah kita. Ketika kita makan di sebuah restoran, mungkin ada seseorang yang sedang sakit, namun kita tidak tahu. Yang harus kita lakukan untuk mengantisipasinya adalah memperkuat imun. Dan salah satu caranya Alkitab ajarkan adalah hati harus gembira, hati harus sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bersukacitalah senantiasa yang diajarkan oleh Paulus membuat atau tujuannya supaya dalam tubuh ini, dalam jiwa ini, dalam roh ini menjadi kuat. Hati yang gembira atau bersukacita
adalah obat yang manjur. Orang yang stres mudah jatuh sakit, saudara. Ternyata ketika kita gembira atau bersuka cita, ada hormon endorfin yang dihasilkan untuk membuat imun, dan imun tersebut yang akan berperang melawan berbagai penyakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 2 tahun ini saya praktekkan ayat ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan mengupayakan supaya hati saya selalu gembira. Setiap pagi dan malam kami membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Dan hasilnya, saudara, selama 2 tahun ini saya tidak pernah sakit, baik itu sakit batuk maupun sakit flu dan sebagainya. Di situasi kesesakan banyak persoalan, Rasul Paulus menasihati sebagai berikut. Yang keempat, bertekun dalam doa. Saudara, nasihat Paulus ini bukan hanya sekedar doa, namun bertekun dalam doa di saat-saat mengalami kesesakan. Artinya bukan sekedar berdoa pada saat-saat kepepet. Banyak di antara kita baru berdoa saat-saat kepepet, saudara. Mungkin saat divonis sakit berat, baru berdoa, saudara. Mungkin didatangi oleh debt collector, baru berdoa. Itu artinya doa kepepet, saudara. Namun Paulus menasehati supaya kita bertekun di dalam doa. Artinya konsisten. Ada masalah atau tidak ada masalah, kita tekun berdoa. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Bahkan kalau bisa, bukan hanya saja tekun atau konsisten, namun doa-doa kita harus menjadi doa yang progres. Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini menunjukkan doa yang progres, saudara. Di samping tekun, ini menunjukkan doa ini adalah doa yang progres. Dimulai dari mintalah, artinya tidak ada upaya sedikit pun, saudara. Kita hanya sekedar meminta. Carilah, ini menunjukkan ada sedikit upaya dari kita untuk mencari, bukan hanya sekedar meminta. Ketoklah, ini menunjukkan ada upaya yang keras untuk mendapatkan jawaban doa, atau dengan kata lain, doa yang ngotot, saudara. Ingat seperti Yakub yang bergumul semalam-malaman untuk mendapatkan berkat. Bahkan ia berseru kepada malaikat Tuhan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Itu artinya doa yang ngotot. Semuanya itu dari minta, cari, dan ketok. Itu berbicara doa yang tekun dan progres. Inilah 4 nasihat Paulus di tengah-tengah kesesakan, supaya kita tetap kuat dan berkemenangan. Yang pertama, sabar dalam kesesakan. Yang kedua, bersukacitalah senantiasa. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang keempat, bertekun di dalam doa. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami percaya di masa-masa kesesakan, ketika kami melangkah dengan 4 hal ini, hamba berdoa Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk tetap sabar di dalam kesesakan, karena kami tahu Tuhan punya waktu yang tepat. Engkau tidak pernah terlambat, Engkau tidak pernah terlalu dini dalam menolong. Kami mau belajar sabar menunggu waktu-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mau bersuka cita senantiasa. Sebab kami tahu dengan bersuka cita, maka imun tubuh kami akan menjadi kuat. Dan imun itulah yang akan berperang melawan setiap penyakit yang ada di sekitar kami. Kami mau tetap mengucap syukur dalam segala hal. Terlebih daripada itu mengucap syukur sebab kami punya Allah yang setia. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan itu diwujudkan dengan kematian di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Dan kami juga mau untuk bertekun, progres di dalam doa-doa kami. Kami percaya di hari-hari ke depan akan ada banyak mukjizat terjadi atas hidup kami. Di hari-hari ke depan ada banyak pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesesakan yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada saat pagi hari ini, baik yang ada di kota Magelang maupun di luar kota, maupun yang ada di luar negeri sekalipun.
Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami sakit, mari Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu dinyatakan atas mereka semua. Kalau ada di antara mereka yang sedang kekurangan di masa-masa pandemi ini, mari nyatakan kuasa pemeliharaan-Mu yang ajaib, sehingga tidak ada di tengah-tengah kami yang berkekurangan, tidak ada kemiskinan di tengah-tengah kami. Tuhan yang akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara. Namun biar Roh-Mu terus berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. So